dalam firman-Nya. Mari Bapak, saya undang kita bangkit berdiri. Tangkat pujian lebih sungguh. Kau telah buktikan cintamu pada kami Bapak. Semuanya telah Kau serahkan bagi kami. Seluruh hidupku di mesbamu. Kau yang menjadi tanpa jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi kita angkat Kau dalam pujian. Kamu padaku, Kau memayanku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab Tuhan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang menjadi tanpa jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab takkan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Kau jawaban atas hidup kami. Kami selamanya mencintai-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat percaya bahwa ketika firman diberitakan dan kami mendengar serta melakukannya, mujizat terjadi, berkat Tuhan tercurah, kemenangan terus kami alami, dan kami melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan bersama kami, di dalam kami dan melalui kami. Terima kasih saat ini Tuhan, Kami mau buka hati kami, berfirman lewat hamba-Mu, taruhlah firman-Mu di atas bibir mulut hamba-Mu, sehingga yang kami dengar adalah firman yang berkuasa, yang datang dari ilham Roh Kudus.
tidak ada kata-kata kosong dan hambar. Semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus, membuat kami semua terhibur, membuat kami diberkati. Dalam nama Yesus, kami semakin bertumbuh dewasa dalam iman pengenalan akan Tuhan. Segala kekuatan-kekuatan ini bisa mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, kami tinggi, kami usir. Dalam nama Yesus, tinggalkan tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati. Haleluya, yang siap diberkati katakan amin. Silahkan kembali duduk. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bangga dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh hari ini ada sebagaimana ada, dan bahkan kita sudah merayakan beberapa kali Natal dalam bulan ini. Saudara, satu hal yang pasti, saya percaya Tuhan akan terus memberikan kemenangan, kekuatan, dan kita boleh tetap bersuka cita karena damai dan sukacita Natal tercurah dalam hidup kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-35 ayat sampai ayat yang 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-13 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Pada zaman Herodes Raja Yehuda, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Amin. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas di bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11, maka nampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita saat ini adalah doa yang terjawab. Amin. Ayat 13 dikatakan bahwa doamu jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Haleluya. Kita rindu Tuhan berkata seperti ini kepada kita di akhir tahun ini dan sepanjang tahun 2022 yang akan kita sambut, saudara. Jangan takut, sebab doamu telah dikabulkan. Satu hal yang pasti, Tuhan selalu menjawab doa umatnya. Hasil jawaban doa itu Dia jadikan segala-galanya baik. Dan tema tahunan kita pada 2022 ialah kasih Kristus menjadikan segala-galanya baik. Karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, maka segala-galanya baik Tuhan kerjakan bagi kita. Baik tentu bukan dalam pandangan manusia. Karena ketika baik dalam pandangan manusia belum tentu itu baik yang sesungguhnya. Tetapi baik dalam pandangan Allah. Amin. Dan ketika baik dalam pandangan Allah, maka kebaikan itu mutlak dan universal.
Dan kebaikan itu akan terus berlangsung dan kita menikmati kebaikan itu. Oleh karena itu kita percaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan Allah membuat segala-galanya baik. Ya, baik dalam pandangan Allah berarti kita menerima damai sejahtera. Dan kita menghasilkan buah yang dapat dinikmati banyak orang. Ketika segala-galanya dikerjakan Tuhan bagi kita menjadi baik, maka yang pertama kita akan menikmati damai sejahtera. Dan yang kedua adalah bahwa hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, menghasilkan buah-buah yang lebat. Itu saudara yang perlu kita pahami dan kita mengerti, serta kita akan nikmati di dalam perjalanan hidup kita. Jawaban doa tidak harus seperti yang kita inginkan dan persis seperti yang kita minta. Tetapi jawaban doa itu adalah bahwa segala-galanya akan menjadi baik dan kita akan menikmati damai sejahtera. Kita berkata, wow, dahsyat luar biasa. Ternyata Tuhan lakukan lebih daripada apa yang kupikirkan, apa yang pernah dapat kubayangkan dan dapat kulihat. Kita selalu tercengang dan kagum melihat dan menikmati akan jawaban doa itu. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini perlu kita pahami. Seringkali kita menjadi kecewa karena apa? Karena selalu kita berfokus bahwa jawaban doa harus selalu seperti yang kita inginkan. Tetapi sekali lagi saya katakan, jawaban doa itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Karena kasih Kristus menjadikan segala-galanya baik. Amin. Ini sudah. Apapun yang kita alami ketika kita berdoa, maka doa kita sudah dijawab oleh Tuhan dan Tuhan mendengarkan doa kita. Dan Dia sedang memproses jawaban doa itu. Dan Dia lihat apakah doa permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan akan membuat segalanya baik, membawa damai sejahtera bagi kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi yang pasti tidak ada doa yang tidak terjawab. Tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa itu sampai di hadapan Tuhan dan Dia memberi jawaban. Satu saat saudara, ada seorang anak kecil berdoa. Karena apa? Karena dia kehilangan sebuah mainan yang sangat disayang. Ketika kehilangan mainan ini, maka dia menangis. Dia nggak bisa konsentrasi. Dia marah, katakan, ini mainan yang paling saya sukai. Kenapa harus hilang? Siapakah yang mengambil atau di manakah kejadian? Dia menangis sehingga dia tidak dapat belajar. Ketika guru lesnya datang untuk mengajar, dia saudara, dia katakan, saya nggak bisa konsentrasi, saya masih menangis. Lalu dikatakan, tapi ini udah waktunya, kamu harus belajar. Lalu dia katakan, dia ingat akan guru sekolah minggu yang mengajar, dia katakan bahwa doa itu berkuasa. Doa itu didengarkan oleh Tuhan. Maka sebab itu dia katakan, kalau begitu izinkan saya sebentar untuk berdoa. Anak ini saudara berdoa. Dikatakan oleh guru lesnya, silahkan berdoa. Lalu dia berdoa beberapa menit sudah. Setelah itu dia amin. Dan dia katakan kepada gurunya, saya sudah siap untuk belajar. Lalu dia katakan, memang udah ketemu itu mainanmu itu? Dia katakan, saya tidak ketemu. Tetapi Tuhan memberikan damai dalam hatiku. Dan Tuhan katakan, kamu tidak perlu pikirkan itu lagi, sehingga saya tidak memikirkan akan hilangnya mainan saya. Saya sekarang sudah mendapatkan ketenangan dan dapat berkonsentrasi untuk melanjutkan belajar. Amin. Saudara perhatikan, ketika kita berdoa, maka yang pertama Tuhan berikan ada damai sejahtera. Ada sukacita. Tidak harus selalu kita fokus bagaimana, kapan, dan di mana saya mendapatkan seperti yang saya inginkan. Dan ini juga seperti yang dialami oleh Paulus. Ketika Paulus berdoa, di mana iblis mengeconnya, saudaraku, ada duri dalam dagingnya. Sehingga dia berdoa 3 kali untuk supaya Tuhan singkirkan duri. Tapi ternyata yang dialaminya
atau yang dijawab Tuhan tidak menyingkirkan duri itu. Duri yang mungkin juga berbicara penyakit yang alam tubuhnya, saudara. Tetapi yang Tuhan berikanlah damai sejahtera. Saudara boleh buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan begini. Tentang hal itu, yaitu duri dalam dagingku itu, utusan iblis itu, sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan, saudara. Tuhan punya rancangan yang indah. Kalau sampai dia tidak menjawab doa Paulus dan tetap membiarkan utusan iblis itu mengecoh dia, duri dari dunia itu ada tetap dalam tubuhnya, saudara. Tetapi yang Tuhan berikan ialah kekuatan, dia berikan damai sejahtera. Karena itu apa yang menjadi jawaban Paulus dikatakan itu. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Jadi jangan pernah berpikir doa itu sia-sia sekalipun hari ini belum digenapi seperti yang kita inginkan. Tetapi satu hal, Tuhan akan berikan pertama bagi kita damai sejahtera, sehingga kita dapat melewati semua, dapat bersyukur. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, aku bersyukur. Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, karena aku tahu kuasa Tuhan semakin nyata. Hidupku semakin berdampak, hidupku semakin mengeluarkan buah. Amin. Jadi hari ini yang ingin saya tekankan pertama adalah tetaplah kita bersuka cita dan jangan pernah menganggap doa itu sia-sia. Ya. Namun Tuhan juga bisa dengan waktu yang telah ditetapkannya untuk menjawab doa kita dengan cara yang sangat dahsyat dan ajaib. Itu yang kita lihat dalam nats kita ini, saudara, bahwa akhirnya doa daripada Zakaria serta Elisabet istrinya dikabulkan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Karena ternyata setelah tua sebagai bayi Elisabet maupun juga Zakaria baru dikaruniai seorang anak, dan kita tahu anaknya itu adalah yang membawa persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Namanya Yohanes Pembaptis. Saudara perhatikan di sini. Tuhan kabulkan dengan cara yang dahsyat dan ajaib supaya apa? Supaya lewat doa, lewat jawaban doa itu banyak orang diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan selama Zakaria dan Elisabet menantikan waktu penggenapan doa itu, selalu ada damai sejahtera. Jadi karena itu sekali lagi di saat kita berdoa, bagaimana kita belajar berdoa sehingga doa kita menjadi doa yang terjawab. Ya, doa yang dikabulkan oleh Allah yang pertama yang harus kita jaga adalah dikatakan bahwa kita harus hidup benar. Satu hal kenapa doa daripada Zakaria dan Elisabet dipakai Tuhan, dijawab Tuhan, menjadi alat bagi Tuhan untuk boleh menyatakan kuasanya, dan Elisabet serta Zakaria menjadi berkat. Maka yang pertama ayat yang ke-6, saya tertarik dengan kalimat yang dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Amin. Dan hidup menurut segala ketetapan dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat celah. Nah, sekarang dikasih oleh Tuhan, perhatikan bagaimana Elisabet dan Zakaria suami ini adalah orang yang berdoa, yang doanya terkabulkan, yaitu hidup benar, hidup saleh, hidup tidak bercacat celah.
Dan dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, ayat 16b, doa orang benar sangat besar kuasa. Amin. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Nah, yang ingin saya tekankan kepada kita, tugas kita adalah kita harus selalu fokus bagaimana hidup kita benar. Ketika kita berdoa, bukan fokus pikiran kita dan berkata, kapan ya Tuhan? Maka Tuhan menjawab doaku, mengabulkan permintaanku, segala sesuatunya berubah. Itu salah. Fokus kita adalah kita hidup benar, mengikuti perintah Tuhan, dan kita tetap melakukan ketetapan Tuhan, hidup dengan tidak bercacat celah. Saya mau katakan kepada jemaat, maka ketika kita sudah berdoa, fokus kita jangan berpikir kepada apa yang menjadi permintaan kita. Fokus kita harus kepada Allah, sumber segala berkat itu. Kenapa? Karena ketika kita sudah berdoa, maka Allah punya agenda tersendiri atas doa kita. Dan Dia pasti menjawab doa kita, karena itu janjinya, mintalah maka akan kuberikan kepada. Carilah, kamu akan menemukannya. Dan ketuklah pintu, maka pintu pasti dibukakan bagi. Amin. Doa kita pasti terjawab. Hanya itu bagaimana cara Tuhan menjawab adalah kedaulatan Allah. Zakaria sejak dari muda sudah berdoa, Tuhan tolong berkati keluarga, karuniai kami anak, supaya kami boleh terus melayani Tuhan. Dia sudah sampaikan. Dan dia tidak fokus mengatakan kepada Tuhan, kok masih begini, udah 10 tahun, 20 tahun, sudah tua, bagaimana Tuhan? Tidak perlu. Bagi Zakaria, yang terpenting saya sampaikan kepada Tuhan, tugasku sekarang adalah hidup benar, hidup menurut sesuai firman Tuhan, dan tetap hidup dalam ketetapan-ketetapannya, dan hidupku tidak bercacat celah. Haleluya. Kenapa kita menjadi kecewa dan mengatakan kok doaku belum dijawab? Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan gak pernah berdusta. Ketika kita sudah berdoa, saat itu Tuhan sudah menjawab. Hanya bagaimana proses sampai kepada apa yang Tuhan telah rancangkan, itu yang harus kita setia menantikannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang setia sampai. Dan satu hal yang pasti, segala-galanya akan dijadikannya baik. Tinggal sekarang satu bagaimana kita selama kita menantikan jawaban doa itu. Apakah kita belajar seperti Zakaria dan Elizabeth? Dia tetap menjaga hidupnya agar hidup yang benar, hidup yang saleh, hidup yang tetap menuruti firman Tuhan dan ketetapan Tuhan, hidup tidak bercacat celah. Itu aja fokus kita. Masalah bagaimana Tuhan menjawab doa kita, itu urusan Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukannya dengan cara yang sangat ajaib. Dan ternyata Zakaria akhirnya diberkati Tuhan. Dia malaikat mengatakan, doamu sudah dikabulkan. Haleluya. Nah, yang terpenting, kalau kita punya kerinduan, punya keinginan, punya kekhawatiran apapun, nyatakan kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan di sini. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal. Perhatikan. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Punya keinginan harus. Saya selalu tekankan kepada anak-anak muda, harus punya cita-cita, punya keinginan yang tinggi. Supaya apa? Supaya kita punya semangat, punya daya juang untuk mencapai cita-cita itu.
tetapi kita harus sampaikan kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Setelah kita sampaikan kepada Tuhan, fokus kita bukan lagi kepada apa yang kita inginkan, tapi fokus kita kepada kebenaran. Fokus kita kepada Tuhan. Maka ayat yang ke-7 dikatakan, salah satu atau bukti jawaban doa kita itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa bukti seorang yang berdoa, yang hidup dalam doa? Ada damai sejahtera, amin. Buktinya bukan semua yang saya inginkan terwujud hari ini. Tidak. Apa buktinya kita sudah berdoa? Ada damai sejahtera. Karena ketika kita sudah berdoa, semua kekhawatiran dan keinginan kita sampaikan kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan, dan kita percaya itu sudah menjadi agenda Tuhan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan jawabannya dengan cara yang dahsyat dan ajaib, sehingga satu saat kita akan kagum seperti yang dialami oleh Zakaria. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dia kagum, saudara. Dan itu yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Jadi karena itu sekali lagi, hiduplah benar. Tetaplah melakukan dan hidup dalam ketetapan Tuhan. Yang kedua, doa yang terjawab adalah mereka yang siap sedia setiap waktu melayani Tuhan. Selama kita sudah berdoa dan kita menantikan bagaimana Tuhan memproses jawaban doa itu, maka kita harus siap sedia untuk melayani Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi, sebagaimana hasilnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saudara, sebuah tradisi bagi bangsa Israel bahwa imam-imam yaitu keturunan Harun, saudara, mereka akan diundi karena hanya sekali setahun mereka masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu pada hari Paskah, untuk membakar ukupan dan mempersembahkan korban pengampunan dosa bagi umat Israel pada saat itu. Dan mereka diundi seraku, dan orang-orang ini harus siap, karena mereka hanya satu kali setahun menjadi imam, bertugas di sana, dan mungkin juga hanya sekali seumur hidup. Karena itu sesuai dengan undian. Saudara, Zakaria sekalipun ada pergumulannya dan doanya belum nyata saat itu, saudara, tapi ada damai sejahtera, dia tetap setia dan siap sedia untuk melayani Tuhan. Saudara, jangan karena saudara punya pergumulan, punya masalah, saudara tidak melayani Tuhan. Tetap siap sedia melayani Tuhan. Siapa sih yang tidak punya pergumulan? Siapa yang tidak punya masalah? Tetapi satu hal kita belajar saudara daripada Zakaria, pergumulannya tidak membuat dia murung, tidak membuat dia menyembunyikan diri dan berhenti melayani Tuhan. Dia selalu siap sedia. Apapun masalah kita harus tahu tugas kita melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah melayani kita. Dia sangat mencintai kita dan dia berikan seluruh hidupnya untuk kita. Dia tinggalkan surga. Dia mau menjadi manusia, lahir di kandang domba. Maka kita tahu Yesus mau mati untuk kita. Untuk apa? Untuk melayani kita. Yesus berkata, sebab aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Amin. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah berdoa, orang-orang yang menantikan jawaban doa adalah mereka yang selalu siap sedia untuk melayani Tuhan dalam segala situasi apapun yang mereka hadapi. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan.
tidak ada alasan bagi saya untuk berhenti melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Zakaria. Dan Elizabeth sudah. Dia terus siap sedia melayani Tuhan pada waktu diberikan kesempatan dia mempersembahkan korban, membakar ukupan di bait Allah. Wah, itu sesuatu penghormatan. Dan Zakaria begitu menyambut dengan sukacita. Saya selalu memandang bahwa melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Dan bagi saya, bahwa tugas seorang pelayan Tuhan, tugas menjadi seorang hamba Tuhan, itulah tugas yang paling mulia yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Itu sebabnya selalu saya rindukan dan saya tenangkan kepada anak-anak, supaya mereka boleh mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Kalau sampai hari ini belum semua dapat terwujud, satu hal yang tetap harus saya lakukan adalah saya harus tetap melayani Tuhan. Karena memang itulah tugas kita. Apakah doa kita sudah terjawab itu tidak terlalu penting. Yang saya tahu bahwa ketika saya sudah berdoa, maka doa itu sudah ada dalam agenda Tuhan. Amin. Dan waktunya dalam proses Tuhan bagaimana caranya, itu adalah kedaulatannya. Satu hal yang saya tahu, satu saat saya akan kagum seperti Zakaria dan berkata, wow, dahsyat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sepertinya kita tidak percaya. Dalam Mazmur 116 dikatakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti mimpi. Kita nggak percaya. Karena apa? Karena fokus kita yang pertama, kita hanya ingin melakukan kebenaran, hidup benar, melakukan firman Tuhan, ikut dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, tidak bercacat celah. Yang kedua, kita selalu siap melayaninya. Dan satu saat Tuhan berkata doamu sudah dikabulkan. Kita seperti mimpi. Artinya seolah-olah tidak percaya. Karena selama itu fokus kita bukan di situ. Fokus kita bukan kapan saya kaya. Bukan gitu, saudara. Kapan saya punya ini, punya itu. Bukan itu, saudara. Fokus kita yang penting aku sudah sampaikan kepada Tuhan keinginan. Sekarang fokusku adalah aku hidup dalam kebenaran. Setia melayani Tuhan. Maka Tuhan punya waktu untuk membuat segala-galanya yang menjadi indah. Dan saat itu Mazmur mengatakan kita seperti orang yang bermimpi, tertawa terbahak-bahak, sebab Dia telah merubah ratap kita menjadi tarian. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus tetap berdoa. Kita harus setia berdoa, selalu berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Orang yang percaya harus selalu berdoa. Kenapa? Karena doa itulah yang membuat kita kuat dan mengalami kemenangan. Dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41 dikatakan begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa kita harus selalu berdoa? Bukan supaya semua keinginan kita terpenuhi, tapi supaya kita dapat selalu menang, mengalahkan kedagingan-kedagingan, mengalahkan keinginan-keinginan daging yang membawa kepada kebinasaan. Haleluya. Karena itu anak Tuhan harus berdoa. Karena memang roh kita ketika Yesus sudah tebus kita, roh ada dalam diri kita itu penurut, tapi daging lemah. Karena itu Tuhan katakan berdoalah. Bahkan Dia menegur murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berdoa barang 1 jam saja? Pertanyaan saya hari ini, sudahkah kita berdoa 1 jam 1 hari minimal? Gimana saudara? Atau hanya 3 kali 1 hari berdoa? Doanya mau makan. Bapa kami di surga, berkatilah makan menjadi darah daging dan kesehatan bagi kami. Haleluya. Amin. Kalau itu bukan doa, itu laporan. Laporan sama Tuhan. Tuhan, saya bersyukur sekarang saya mau makan. Makanan sudah tersedia.
Laporan selesai, Tuhan katakan siap, silahkan makan. Nah, saudara, doa itu adalah waktu kita bersekutu dengan Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan, dan di sana kita diberikan Tuhan kekuatan. Roh memang penurut, daging lemah. Karena itu supaya kita tetap bertahan dalam sukacita, tetap bertahan mengalami kemenangan dalam berbagai macam kesulitan, maka doa adalah kekuatan kita. Dan itu yang diteladankan Yesus bagi kita. Ketika dia menjadi manusia, maka hidupnya selalu dipenuhi dengan doa. Dia sudah capek melayani selama 3 hari 3 malam, melakukan berbagai mujizat, memberikan makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Maka dia pergi ke atas bukit. Untuk apa? Untuk berdoa. Ketika dia ingin memilih murid-muridnya, saudara, dia berpikir dari sekian ribu orang, siapakah yang akan kupilih supaya semuanya boleh menjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Dia pergi berdoa. Semalam-malaman dia berdoa. Lalu dia turun memilih 12. Dan dicatat oleh Markus, pagi-pagi benar, waktu masih gelap, Yesus pergi berdoa seorang diri. Saudara, kenapa? Doa inilah yang membuat kita kuat. Roh memang penurut, daging lemah. Karena itu berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. 3 hal ini membuat kita doa terjawab. Yang pertama, tetap hidup dalam kebenaran, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang kedua, tetap siap sedia melayani Tuhan. Katakan kepada diri kita, aku akan melayani Tuhan apapun situasi yang kuhadapi. Tahun 2022 aku akan lebih giat lagi melayani Tuhan. Dan yang ketiga, tetap berdoa, karena doalah yang memberikan kita kekuatan. Doalah yang memampukan kita dapat melewati segala sesuatu pergumulan apapun dalam hidup ini. Karena doa memberikan kita roh yang kuat, roh yang ada dalam diri kita. Ada roh yang memberikan kekuatan, memberikan kita mampu melewati setiap apapun. Timu kepada Tuhan, pulanglah, bawalah segala berkat-Nya. Tuhan kiranya akan senantiasa mencurahkan berkat-Nya atas hidup saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, ekonomimu tetap naik dan engkau berkecukupan bahkan berkelimpahan. Diberkatilah sandang panganmu, diberkati keluargamu, ada sukacita, damai sejahtera, anak cucumu perkasa di bumi. Tuhan memberkati kesehatanmu, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit, diberikan kepadamu tubuh yang sehat dan tetaplah layani Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai dan sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan Persekutuan Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, esok, selama-lamanya. Amin. Bapa